Oke, kali ini kita akan bedah tuntas dua teknik laboratorium yang jadi andalan banget nih untuk deteksi protein. Coba deh bayangin skenario yang umum banget di lab. Anda punya sebuah sampel, misalnya supernatan kultur, terus pertanyaan besarnya cuma satu. Protein yang saya cari ini beneran ada nggak ya di dalamnya? Nah, ini dia yang bakal kita bahas. Pertama, kita kenalan dulu sama dot blot, si jawaban cepat. Terus, kita dalami western blot yang lebih detail. Setelah itu, kita adu langsung keduanya, head to head. Kita juga akan lihat studi kasusnya pakai supernatan kultur. Dan yang paling penting, di akhir nanti kita bakal simpulkan gimana caranya milih teknik yang paling tepat. Oke, kita langsung masuk ke yang pertama ya, dot blot. Ini bisa dibilang sprinternya dunia deteksi protein. Kenapa? Karna kuncinya itu cuma dua, cepat dan simple. Jadi prinsip kerjanya itu benar-benar to the point. Sampel Anda tinggal ditotolin aja langsung ke sebuah membran. Udah, dari titik atau dot itulah kita bisa lihat, oke, protein yang kita cari ada atau enggak. Nah, coba lihat deh prosesnya. Cuma ada dua langkah utama kan? Pertama, Anda totolkan sampelnya. Cuma butuh 1-2 mikroliter aja. Terus yang kedua, tinggal dideteksi pakai antibodi spesifik. Udah gitu aja, super efisien. Dan hasilnya? Simple banget. Cuma jawaban iya atau tidak mengenai keberadaan protein. Ini murni kualitatif. Nah, disinilah plus minusnya. Keuntungannya jelas banget, super hemat waktu. Nggak perlu lagi tuh step elektroforesis gel yang rumit dan lama. Tapi, ada tapinya. Kekurangannya, teknik ini sama sekali nggak ngasih info soal ukuran protein target kita. Oke, dari sprinter sekarang kita pindah ke pelari maratonnya, western blot. Kenapa maraton? Soalnya teknik ini jauh lebih komprehensif, lebih mendalam, dan ya butuh stamina, alias waktu yang jauh lebih panjang. Dan disinilah letak perbedaan paling mendasarnya dengan dot blot. Kalau pakai western blot, sampel Anda itu nggak langsung dideteksi. Ada satu langkah ekstra yang super krusial. Proteinnya dipisahin dulu berdasarkan ukurannya, pakai gel elektroforesis. Nah, bisa dilihat kan di sini kenapa western blot itu lebih kompleks. Tahapannya panjang, mulai dari persiapan sampel, terus masuk ke elektroforesis SDS-PEGH buat misahin protein berdasarkan berat molekulnya, lanjut lagi transfer protein dari gel ke membran, baru deh terakhir deteksi pakai antibodi. Ribet? Mungkin, tapi justru semua langkah inilah yang bikin hasilnya jadi super informatif. Terus keunggulannya apa aja? Wah, banyak banget. Spesifisitasnya tinggi, sensitivitasnya bagus, Anda jadi tahu ukuran molekul proteinnya, ini penting banget. Anda bisa validasi tingkat ekspresinya, bahkan sampai bisa mendeteksi isoform protein yang beda-beda. Informasinya jauh lebih kaya. Oke, biar makin jelas, sekarang kita adu langsung keduanya. Dot blot versus western blot, head to head. Jadi Anda bisa lihat perbedaannya dengan gamblang. Nah, tabel perbandingan ini benar-benar jadi inti dari semuanya. Coba kita lihat ya. Pertanyaan utamanya beda. Dot blot itu cuma nanya, proteinnya ada nggak? Kualitatif. Sementara western blot nanya, proteinnya ada nggak dan ukurannya berapa? Proses kuncinya juga beda. Yang satu langsung totol, yang satu pakai elektroforesis dulu. Jelas, soal waktu, dot blot juaranya. Tapi soal output, western blot ngasih data yang jauh lebih kaya. Intinya, kecepatan lawan kedalaman informasi. Oke, setelah lihat perbandingannya, kita balik lagi yuk ke studi kasus kita di awal. Kita punya sampel supernatan kultur. Terus, gimana cara kita milih teknik yang pas? Jadi, posisinya gini. Anda punya sampel, dan Anda punya dugaan kalau protein target Anda ada di situ. Sekarang pertanyaannya pakai dot blot atau western blot? Ini nih dilema yang sering banget kita hadapi di lab sehari-hari. Jawabannya, ya tergantung pertanyaan riset Anda apa. Gini deh, gampangnya. Pakai dot blot kalau Anda cuma butuh screening cepat. Misalnya mau cek puluhan sampel sekaligus cuma buat mastiin ada atau enggaknya protein itu. Simple. Nah, pakai western blot kalau Anda butuh lebih dari sekedar ada atau enggak. Anda perlu konfirmasi ukuran proteinnya, mau mastiin enggak ada degradasi, atau mau validasi tingkat ekspresinya. Ini butuh data yang lebih detail. Oke, kita sudah sampai di penghujung pembahasan. Jadi, apa nih kesimpulan utamanya? Poin terpenting yang harus kita bawa pulang. Ini nih yang harus banget kita ingat. Sebenarnya nggak ada istilah teknik yang lebih baik. Yang ada itu teknik yang lebih sesuai atau lebih pas untuk pertanyaan riset Anda. Jadi, ini bukan soal dot blot versus western blot, tapi soal alat mana yang paling tepat untuk pekerjaan yang sedang Anda lakukan. Maka dari itu, sebelum Anda masuk lab dan mulai kerja, coba berhenti sejenak dan tanyakan ke diri sendiri,
Sebenarnya, pertanyaan riset apa sih yang mau saya jawab? Karena jawaban dari pertanyaan simpel itu akan langsung menuntun Anda ke metode yang paling efisien dan yang paling penting memberikan hasil yang benar-benar bermakna.